Halo guys, balik lagi sama aku, Neng Rista. Usia aku sekarang 32 tahun ya guys. Oh ya, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe, jangan lupa ya. Oh ya, ini aku mau cerita sedikit aja ya. Jadi aku tuh punya anak usia 15 tahun sekarang. Dan usia aku 32 tahun. Aku gak tahu lagi harus gimana ya jadi ibu yang baik. Apa aku udah menjadi ibu yang baik atau belum, aku nggak tahu. Jadi kejadiannya itu setahun yang lalu. Anak aku tuh kelas 3 SMP. Setahun yang lalu 2022 dia tuh menginjak kelas 3 SMP. Dan dia di situ mulai pacaran. Dan aku nggak tahu karena aku nggak ngizinin dia pacaran dulu sebelum dia lulus, karena aku suruh fokusin dia dulu ke belajar sekolah kayak gitu ya, yang benar. Ternyata diam-diam dia pacaran, pulangnya tuh tiap hari larut. Kayak misalkan temen-temennya pulang jam 2, dia pulang jam 4, kadang maghrib, kadang jam 5, sampai aku curiga. Akhirnya aku nanya, kamu tuh sekolah apaan kok pulang sampai sore kayak gini? Akhirnya dia jawab, ini tugas OSIS, kata dia gitu. Dan aku tanya ke gurunya langsung dong, Bu, ini tugas OSIS kok kayak gini banget ya? Maksudnya kasihan dong muridnya, maksudnya nyiksa banget gitu. Gurunya bilang, nggak ada Bu, OSIS yang pulang selarut ini, jam paling telat jam 3, katanya gitu. Pas aku cek, ternyata di HP-nya tuh ada video dia lagi pacaran sama cowoknya, lagi ciuman ya. Di situ aku marah besar karena aku juga lagi ada masalah internal keluarga waktu dulu. Akhirnya aku marah besar, aku ngamuk, aku kaget, aku shock. Ternyata dia di belakang aku kayak gitu, dia bohongin aku. Terus aku pikir dia minta maaf, ya maafin, dia nggak bakal ngulangin lagi. Aku pikir dia udah berubah ya. Ternyata dia backstreet di belakang aku, dia hubungannya diam-diam sampai setahun berlalu. Dan setelah aku tahu ternyata dia sudah direnggut sama si cowoknya itu. Jadi dia tuh udah ngelakuin sama si cowoknya. Di situ aku lebih sedih lagi, ya Allah, ini aku tuh udah benar atau belum gitu ya jadi seorang ibu. Akhirnya dia marah dan kabur pertama kali karena ingin direstuin sama si cowoknya itu. Ini anak sampai segininya ya gitu. Awalnya aku belum tahu kalau dia udah direnggut ya kan. Lama-lama aku curiga dong, kok dia segininya minta direstuin gitu. Pas lama-lama aku lihat chatnya dia bilang, aku udah hancur, aku udah digituin sama kamu, bla bla bla. Aku hancur lagi ya gitu. Pokoknya terhitung dari semenjak minta restu itu dia kabur udah 4 kali. Ketiga kalinya pokoknya pas 2 bulan lagi mau ujian tuh, mau 2 bulan lagi ke ujian, aku udah restuin mereka, yang penting dia mau belajar gitu ya kan. 2 bulan lagi mau ujian, akhirnya mereka ketahuan sama sekolahannya ngelakuin itu. Sampai berani sewa apartemen guys. Aku aja gak ngerti cara sewa apartemen yang ilegal seperti apa ya kan. Mereka bisa-bisanya usia 15 tahun. Dan si cowoknya juga sama seumuran. Dan satu sekolahan juga. Dan sampai terendus sama gurunya, akhirnya mereka dikeluarkan lah berdua. 2 bulan lagi mau ujian dikeluarkan. Jadi aku tuh udah lapor ke KPAI, udah lapor polisi segala macem. Cuman mereka tanggapannya kalau polisi cuman ya udah urusin aja itu kan kekeluargaan ibu, bla 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 kayak gitu. Kalau KPAI sempat turun tangan sih ya. Tapi ya begitulah, belum selesai juga ya. Maksudnya sampai sekarang aja kayak gini gitu. KPAI juga udah baik sih, udah ngedatengin psikolog juga, dokter psikologis gitu. Ditanya, kamu mau apa? Kamu tuh masih kecil. Dan dia ngejawab sama dokternya kalau dia tuh
mau nikah, pengen nikah gitu. Di usia dia yang kecil guys, baru 15 tahun. Kata dokternya, kamu jangan mikirin nikah dulu, sekolah dulu ya yang bener, kayak gitu-gitu. Sampai kabur yang kedua, yang ketiga aku nyari-nyariin dia sambil hujan-hujanan pagi-pagi. Harus tinggalin adik-adiknya karena anak aku kan 4 ya, jadi aku harus ngebiarin anak aku yang 3 untuk nyariin dia gitu ya. Jadi pasti keluarin dari sekolah itu KPAI turun tangan, kenapa anak ini dikeluarkan sedangkan 2 bulan lagi mau ujian gitu. Dan dia juga ngelakuin kesalahannya sama murid yang sama di sekolahan itu, kecuali dari murid luar. Akhirnya sama dinas dibantu supaya dia sekolah lagi, supaya dapat ijazah gitu ya, supaya dapat ijazah SMP aja gitu. Jadi supaya tahun depannya nerusin ke SMA gitu. Harapan aku tuh tahun ini tuh dia tuh sekarang SMA ya. Akhirnya masuklah tuh di SMP swasta, aku udah bayarin kurang lebihnya 3 jutaan lah, nggak nyampe sih ya, di bawah 3 juta aku bayarin supaya dia ujian dapet ijazah, karena cuman 2 mingguan lagi lah gitu ujian, sama yang penting hadir lah kayak gitu. Dan ternyata cuman sekolah 2 hari nggak diterusin juga karena si cowok itu juga. Akhirnya aku kesel, seorang ibu yang marah gitu, kayak ya udah lu milih siapa, milih akal, milih ibu, tinggalin cowok itu. Kalau milih cowok itu tinggalin ibu. Dia milih cowoknya dong dan pergi dari rumah. Itu udah kabur yang keempat ya. Diomongin kayak gitu kirain oh dia mau ninggalin cowoknya kali, soalnya dia masih ada gitu. Aku udah seneng banget tuh, berharap ya, harapan besar aku dia tetap tinggal di rumah dan ninggalin cowoknya gitu. Pas jam setengah 12 malam ternyata dia pergi. Oh, aku udah nggak nyari lagi di situ. Soalnya ini udah yang keempat kalinya, udah di situ udah capek. Oh, dia milih cowoknya berarti. Ini tuh sekarang terhitung di bulan Agustus ini dia tuh udah kurang lebihnya udah 4 bulan pergi dari rumah ya. Udah 4 bulan. Dan hari ini hari Senin tanggal 21 Agustus aku dengar kabar dari guru lamanya kalau dia tuh sudah menikah. Dia udah nikah, ibu doain aja ya anak ibu udah menikah. Ya Allah, di situ kaget nggak sih? Aku nggak dikabarin. Setidaknya ibaratnya orang tuanya si cowoknya kayak gitu ya. Si cowoknya kayak, bu aku nikahin anak ibu atau begini begitu, atau si Icanya kayak, bu Ica nikah ya gini, walaupun ibu nggak ngerestuin, Ica tetap nikah gitu, walaupun cara mereka salah ya. Dan yang aku heranin, siapa yang nikahin mereka tuh masih di bawah umur. Tolong ya guys komen ini tuh gimana harusnya aku gitu, karena ini udah kelewat batas. Aku udah nggak dianggap di sini, aku tuh kayak dianggap udah meninggal ya, dianggap udah nggak ada di dunia ini, karena dia nggak minta restu aku sama sekali. Nggak, dia bisa-bisanya nikah di belakang keluarga besarnya. Sampai aku tanya ke bapak kandungnya, kamu nikahin, karena kita udah cerai udah lama ya sama bapaknya dia. Terus aku tanya, kamu nikahin si Ica gitu. Bapak kandungnya juga kaget. Sumpah aku nggak tahu. Sempet sih kata dia minta restu ke aku. Terus aku nggak bisa nikahin dia tanpa restu kamu gitu, tanpa restu kamu ibunya gitu. Dia ternyata nggak nikahin. Dan ini kok bisa pernikahan ini terjadi? Mereka masih di bawah umur. Usianya baru 15 tahun. Sekarang statusnya sudah menikah. Tolong kalian yang ngerti, ini aku harus gimana, ya kan? Apa yang harus aku lakuin gitu. Dan bisa-bisanya yang nikahin itu nikahin mereka gitu tanpa wali. Secara agama kan gak sah ya kan, wali harusnya kan diwaliin sama bapak kandungnya ya, atau saudara dari bapaknya gak sih? Dan siapa yang nikahin mereka? Harusnya pihak polisian atau pihak apalah gitu ngerti ini ya, maksudnya mereka tuh harusnya diapain, di penjara atau di apa? Tolong yang ngerti komen. Itu aja sih ya,
aku udah cukup bingung, capek, sakit hati, kesel sebagai ibu. Aku harus bagaimana gitu. Terima kasih. Dadah.